Bagaimana bahasa Roh Kudus yang benar? Saudara, bahasa roh atau bahasa lidah, glosolalia, merupakan fenomena yang umum terjadi perdebatan di kalangan kekristenan. Ada yang pro, ada yang kontra. Namun fenomena ini tercatat dalam Alkitab dan mari kita bahas. Bahasa roh merupakan karunia yang Tuhan berikan kepada orang percaya untuk dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Yang pertama harus kita perhatikan adalah bahasa yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai ke-13 jelas merupakan bahasa manusia. Buktinya orang-orang mendengar para rasul itu berbicara dalam bahasa asal mereka sendiri. Perhatikan Kisah Para Rasul 2 ayat ke-7 sampai ke-11. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa roh yang sering dimaksudkan orang yaitu bahasa yang tidak dimengerti manusia, tapi dimengerti oleh Tuhan. Nah saudara, 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Katakan amin. Paulus menuliskan kepada jemaat Korintus agar menggunakan bahasa yang dimengerti dalam bentuk bernubuat untuk membangun jemaat. Namun kita menyadari bahwa perlu membangun diri sendiri terlebih dahulu sebelum dapat membangun jemaat. Prinsipnya adalah bahasa roh kita gunakan secara pribadi. Ketika kita berkata-kata kepada Allah untuk suatu permohonan yang digerakkan oleh Roh Kudus sehingga menolong kita untuk berdoa dengan benar. Ketika kita berdoa seturut dengan pimpinan Roh Kudus tanpa menggunakan bahasa manusia, maka diri kita akan dibangun karena terhubung dengan Bapa Surgawi. Kita mengalami bagaimana seluruh kerinduan Tuhan dicurahkan lewat mulut kita sehingga menghasilkan doa-doa yang berkenan kepada Dia. Tentu doa-doa yang berkuasa. Sesuai dengan surat Paulus ini, tentu tulisan ini tidak terlepas dari kesaksian hidup Paulus sendiri bagaimana Paulus senantiasa membangun dirinya dengan bahasa roh dalam kondisi apapun. Paulus tetap kuat sehingga dimanapun Paulus berada, bahkan di dalam penjara dan di dalam penderitaan yang dia alami karena Injil yang diberitakan, kita bisa membaca bahwa ternyata Paulus tetap teguh dan tak tergoyahkan. Kesaksian Paulus membuktikan bahwa bahasa roh yang dia gunakan setiap saat sangat membangun hidupnya. Sehingga pada akhirnya jemaat-jemaat yang dikunjungi diberkati oleh pelayanannya. Namun demikian, hari ini kita akan lihat ada hal-hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan bahasa Roh Kudus. Dan pertanyaannya adalah bagaimana bahasa Roh Kudus yang benar? Yang pertama, Alkitab tidak menyatakan bahwa semua orang harus bisa berbahasa roh. Ini sangat jelas terlihat dari konstruksi gramatika yang digunakan dalam bahasa Yunaninya. Di 1 Korintus 12 ayat 29 sampai ke 30 dikatakan, adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Nah dalam 1 Korintus 12 ayat ke 29 sampai ke 30 ini pertanyaan Paulus menggunakan kata atau me yang menegaskan bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut adalah jelas tidak. Nah, adakah mereka semua mendapat karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Jelas jawaban tersilanya adalah tidak. Karena itu semua adalah karunia yang Tuhan berikan. Yang kedua, Alkitab mengatur penggunaan bahasa roh dalam ibadah. 1 Korintus 14 ayat ke-28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Lihat. Orang yang berbahasa roh dalam suatu pertemuan ibadah harus berdiam diri jika tidak ada orang lain yang menafsirkannya. Perhatikan ibadah di gereja kita masing-masing.
Seandainya pun bahasa roh yang dipakai oleh kita, yang kita yakini memiliki karunia ini adalah asli adanya, pertanyaannya, apakah sudah tepat jika kita gunakan dalam sebuah ibadah? Nah, yang ketiga, bahasa roh bukan merupakan tanda bagi orang beriman. 1 Korintus 14 ayat ke-22 dikatakan, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Boleh katakan amin? Alkitab sering menyatakan bahwa orang yang mencari tanda-tanda justru menunjukkan orang itu masih bayi rohani, bukan dewasa rohani. Yang keempat, bahasa roh tidak berkaitan dengan tingkat kerohanian seseorang. Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ada yang menganggap bahwa ini terkait dengan dipenuhi Roh Kudus. Padahal dalam ayat ini, dipenuhi Roh Kudus intinya keserupaan dengan Kristus. Inilah tanda kedewasaan rohani. Kemudian kita membaca di 1 Korintus. Kita akan mendapati walaupun seseorang bisa berbahasa roh, namun di antara mereka malah ada perselisihan, perpecahan, dan dosa-dosa. Itu artinya tidak menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita bertobat di dalam nama Yesus. Yang kelima, bahasa roh itu bukan merupakan salah satu unsur atau karakteristik dari buah roh. Di Galatia 5 ke-22 dan 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ke-9 karakteristik buah roh itulah yang harus terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan bahasa roh, karena tidak semua orang mendapatkannya. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai seorang murid Kristus yang sejati? Kita harus memahami bahwa bahasa ini merupakan karunia roh. Artinya, terserah Roh Kudus yang memberikan. Jangan kita yang memaksakan untuk mendapatkannya. Yang benar adalah saudara dan saya harus punya kerinduan. Terus minta, terus mohon, terus mencari. Terus berseru-seru kepada Tuhan sampai mendapatkannya. Di 1 Korintus 12 ayat ke-11 dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kemudian jika ada di antara kita yang yakin memiliki karunia ini pun, namun justru menjadikan kita tinggi hati, maka itu jelas berlawanan dengan sifat Roh Kudus, di mana Roh Kudus adalah roh yang begitu lemah lembut. Mari kita berdoa agar kita terus dipenuhi Roh Kudus dan menjadi berkat. Boleh katakan amin? Nah, di 1 Korintus 13 ayat pertama dan kedua dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Paulus sendiri, walaupun memahami pentingnya karunia roh, termasuk bahasa roh, menyatakan bahwa tanpa kasih, semua karunia itu percuma. Bagi kita yang tidak memiliki karunia berbahasa roh, juga tidak perlu merendahkan mereka yang memiliki karunia berbahasa roh. Ingat, semua untuk memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.